Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Fitriani, NIM 3119008 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan beberapa hal dari ujian komprehensif pada semester 8 ini. Yang pertama ada tasawuf. Tasawuf sendiri secara bahasa berasal dari kata sofa. Kata ini terbentuk dari fi'il mabni majhul sehingga menjadi isim mulhaq dengan ya nisbah dan diartikan sebagai nama bagi orang-orang yang bersih atau suci. Di sini dimaksudkan adalah orang-orang yang mensucikan dirinya di hadapan Tuhannya. Kemudian secara istilah di sini saya mengambil dari Al-Jurairi, yang mana beliau menyampaikan adalah tasawuf adalah masuk ke dalam budi akhlak yang mulia dan keluar dari budi akhlak yang rendah. Kemudian yang kedua ada tasawuf dalam dasar Al-Quran. Di sini Allah memerintahkan untuk manusia agar senantiasa bertobat, membersihkan diri dan memohon ampunan kepadanya untuk mendapat cahaya darinya. Dari ini sebagaimana dalam Quran surat At-Tahrim ayat 7. Kemudian dalam dasar hadisnya dari hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Zuhudlah kepada dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah pada apa yang ada di orang lain, maka mereka akan mencintaimu." Kemudian untuk tujuan dari ilmu tasawuf sendiri untuk membersihkan hati agar bisa mendekatkan diri kepada Allah, kemudian memperoleh akhlak mulia, memperoleh makrifat, dan dapat memperoleh ilmu hakikat. Kemudian untuk ruang lingkup dari ilmu tasawuf sendiri ada 4. Yang pertama metafisika, etika, psikologi, dan estetika. Kemudian pada awal perkembangannya ilmu tasawuf sendiri memiliki 2 arah, yang mana yang pertama ada mengarah pada perilaku dan yang kedua mengarah pada teori-teori yang rumit sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Di sini pada perkembangan awal tasawuf akhlaki adalah Hasan al-Basri, di mana beliau merupakan seorang syahid yang masyhur di kalangan tabi'in, dan beliau juga lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah. Kemudian pada awal perkembangan tasawuf akhlaki di sini disebut dengan fase asketisme atau zuhud. Di sini setiap individu mereka memfokuskan kepada ibadah, dan Hasan al-Basri sendiri pada mulanya meluangkan waktunya untuk membincangkan ilmu kebatinan, kemurnian akhlak, dan usaha-usaha untuk membersihkan diri di Masjid Basrah. Kemudian untuk ajaran-ajaran Hasan al-Basri sendiri didasari oleh hadis Nabi. Beliau juga dikenal dengan keilmuannya yang sangat mendalam, dan juga beliau juga menjadi imam dan ceramah-ceramahnya juga dihadiri oleh seluruh masyarakat. Kemudian untuk tujuan dari ilmu tasawuf sendiri, menurut saya ilmu ini memberikan pandangan jalan untuk upaya-upaya membersihkan hati untuk mendekatkan diri atau mencintai kepada Tuhannya. Kemudian di sini juga mengingatkan bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang fana dan kehidupan di akhiratlah yang kekal. Kemudian untuk materi selanjutnya ada ilmu kalam. Kalam sendiri diartikan dengan berbicara atau juga diartikan dengan sebuah kata umum, baik banyak atau sedikit, yang digunakan untuk sebuah pembicaraan. Adapun secara istilah, kalam diartikan dengan alasan atau argumen rasional untuk memperkuat sebuah pernyataan. Kemudian ilmu kalam dalam dasar Al-Quran sendiri disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 53, dan juga dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmizi, di mana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan.
yang mana mereka semua akan masuk neraka kecuali satu golongan, di mana satu golongan ini adalah mereka yang mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian untuk tujuan dari ilmu kalam sendiri adalah untuk memperkuat keyakinan atau keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala melalui akal atau nalar. Kemudian untuk ruang lingkup ilmu kalam sendiri terdapat 3. Yang pertama ada Qismul Ilahiyat. Qismul Ilahiyat ini perkenaan mengenai esensi keberadaan Tuhan dan sifatnya. Kemudian yang kedua ada Qismul Nububiyah, yang mana hal ini berupa hubungan antara Tuhan dengan makhluknya. Dan yang ketiga ada Qismul Al-Samiyat. Di sini berupa persoalan mengenai kehidupan sesudah mati. Kemudian saya menyampaikan salah satu aliran dalam ilmu kalam ini, yakni aliran Jabariyah. Jabariyah di sini didirikan oleh Ja'ad bin Dirham, tetapi yang menyiarkan ajarannya adalah Jaham bin Sofwan. Aliran ini terbagi menjadi 2, yakni Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat. Jabariyah murni, mereka tidak memperkenankan perbuatan kepada manusia, tetapi kecuali kekuasaan untuk berbuat. Adapun Jabariyah moderat sendiri, mereka masih mengakui bahwa manusia memiliki kekuasaan untuk berbuat, tetapi tetap mempertahankan bahwa kekuasaan itu tidak selalu efektif. Kemudian untuk manfaat dari mempelajari ilmu kalam sendiri, yang pertama ada menguatkan keimanan, memberikan jawaban dari penyimpangan ajaran, kemudian memberikan fondasi keimanan, dan juga mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Kemudian untuk materi yang ketiga ada filsafat Islam. Filsafat Islam sendiri di sini diartikan dengan love of wisdom, yang artinya cinta kebajikan. Pengertian ini mengacu pada terminologis dari filsafat yang berasal dari kata philos dan sophos. Love of wisdom sendiri diartikan dengan cinta terlebih dahulu pada ilmu. Kemudian yang kedua ada love of knowledge. Love of knowledge di sini diartikan dengan mengungkapkan cipta rasa dan daya untuk memperoleh ilmu pengetahuan untuk menjalani kehidupan. Kemudian dasar dari filsafat Islam sendiri, di sini saya mengambil dari ayat-ayat hikmah yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269, dan dasar dari hadisnya yang berarti berpikirlah dari apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah, dan jangan berpikir mengenai zatnya Allah. Kemudian tujuan dari filsafat Islam sendiri membantu memahami dan mempraktekkan cara berpikir yang mampu mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya atau tauhid, kemudian memperjelas persoalan atau masalah yang dihadapi manusia sehingga dapat memecahkannya secara bijak, kemudian dapat memberikan dorongan untuk mengembangkan keilmuan alternatif bagi problematika umat Islam kekinian, kemudian memetakan problematika umat dan memproyeksikan masa depan Islam. Kemudian ruang lingkup dalam kajian filsafat Islam sendiri menjangkau dari seluruh aspek atau unsur yang ada di kehidupan sehari-hari manusia. Kemudian secara khusus dapat dirinci menjadi beberapa hal, yakni ontologi, epistemologi, aksiologi, etika, antropologi, dan lain sebagainya. Kemudian salah satu tokoh dari filsafat Islam sendiri yakni Ibnu Sina. Ibnu Sina sendiri mengupayakan pemaduan antara agama dan filsafat, di mana menurutnya nabi dan filosof menerima sumber yang sama, yakni malaikat Jibril. Kemudian emanasi Ibnu Sina menghasilkan 10 akal dan 9 planet. Kemudian dari
Manfaat mempelajari filsafat Islam sendiri, yang pertama sebagai bekal untuk berinteraksi dan berhadapan dengan filsafat dan pemikiran orang Barat dalam konteks peradaban. Kemudian yang kedua, membantu berpikir secara mendalam, dan kemudian yang ketiga, membantu menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita. Kemudian selanjutnya adalah materi fikih ibadah dan muamalah. Fikih sendiri secara bahasa diartikan dengan faham, kemudian secara istilah diartikan dengan hukum praktis yang mendasar yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian perbedaan dari fikih ibadah dan fikih muamalah sendiri. Fikih ibadah di sini fikih yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Kemudian adapun fikih muamalah sendiri adalah fikih yang mengatur hubungan manusia dengan makhluknya. Kemudian dari dasar dari fikih ibadah sendiri tertuang dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Kemudian dasar dari hadis dalam fikih ibadah yakni dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang membawa suatu perkara baru dalam agama kami yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Kemudian dasar dalil Al-Quran dalam fikih muamalah tertuang dalam Quran surat Al-Mulk ayat 15. Kemudian tujuan dari fikih ibadah sendiri mampu mengamalkan suatu hukum untuk mendapatkan ridho dari Allah sehingga mampu menjalani kehidupan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian tujuan dari fikih muamalah sendiri yakni untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian selanjutnya adalah ruang lingkup dari fikih ibadah adalah dibagi menjadi dua. Yang pertama ibadah mahdah, di sini berkaitan mengenai sholat, zakat dan lain-lainnya. Dan yang kedua ibadah ghairu mahdah. Kemudian untuk ruang lingkup dalam fikih muamalah sendiri berkaitan dengan unsur dan aspek yang ada di dalam kehidupan manusia, baik berupa sosial, ekonomi, hukum dan lain-lainnya. Kemudian manfaat dari mempelajari fikih ibadah dan muamalah yakni membantu memberikan petunjuk bagi manusia dalam persoalan yang terjadi di kehidupannya dan juga memberikan hukum dari apa yang telah diperbuat oleh manusia. Kemudian selanjutnya tokoh-tokoh pembaharu pemikir dalam Islam. Di sini saya mengambil tokoh yang pertama ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, lahir pada tanggal 14 Februari 1871 Hijriah, di mana pemikiran beliau ini tertuang dalam bidang pendidikan yang mana menjadi salah satu solusi dalam problematika pendidikan nasional, terutama dalam nilai dan moral. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri sudah membawa perubahan yang signifikan terutama dalam pendidikan di pesantren Teguh Ireng. Kemudian upaya tersebut telah membentuk sistem pengintegrasian baik agama dan non-agama. Kemudian hal ini juga mewujudkan pentingnya teoritis dan praktis. Kemudian tokoh yang kedua adalah Rashid Ridho, di mana beliau lahir pada tanggal 18 Oktober 1865 di Kalaman, Lebanon. Pokok pemikiran Rashid Ridho sendiri, beliau membedakan antara peribadatan dan muamalah. Selain pokok pemikiran beliau yang masuk dalam bidang agama, tetapi juga beliau memiliki pemikiran dengan politik dan hukum. Kemudian dalam pembaharuannya, Rashid Ridho ini berhasil membentuk sebuah kelompok yang bernama Al-Manar, yang mana mereka berjasa memerangi taklid, bid'ah dan kufarat, dan kemudian mereka juga mengembalikan ajaran umat Islam kepada agama mereka, juga menjadikan akidah sebagai jalan hidup mereka. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Hasan al-Banna,
yang mana beliau lahir di Mesir pada Oktober 1906 Masehi. Kemudian pokok pemikiran beliau juga tertuang dalam organisasi yang didirikannya, yaitu Ikhwanul Muslimin. Di sini juga terdapat 4 pilar pembaruan yang terkenal, yakni tajdid fi al-aqidah, tajdid fi al-fiqh, tajdid fi al-siyasah, tajdid fi al-tarbiyah wa al-islamiyah. Hal itulah yang merupakan bentuk nyata dari pembaruan beliau untuk mewujudkan prinsip Islam yang kafah bagi para pengikutnya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai ulumul Quran, yang mana al-ulum sendiri jamak dari kata al-ilm yang artinya al-fahm, al-idrah, paham dan menguasai. Sedangkan menurut istilah sendiri, para ulama mendefinisikan bahwa ulumul Quran sendiri merupakan ilmu-ilmu yang membahas mengenai berbagai segi dari Al-Quran. Kemudian sejarah kemunculan dari ulumul Quran sendiri dimulai dari para ulama yang memiliki kecenderungan berbeda dalam menggali Al-Quran. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, di mana pemimpinan ini diambil oleh Khulafaur Rasyidin, dan setelah ini muncul berbagai ilmu-ilmu yang mengkaji mengenai Al-Quran. Kemudian ruang lingkup dalam ulumul Quran sendiri bisa berupa pengajian asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat, sanad, ataupun yang lainnya yang berkenaan dengan ilmu Al-Quran. Kemudian tokoh-tokoh pencetus ulumul Quran, yang pertama ada Abu Aswad al-Duali. Beliau ini mencetuskan kaidah-kaidah nahwu. Kemudian ada bin Hajjaj, yang mana beliau juga mencetuskan mengenai asbabun nuzul, nasib mashuh, dan maki madani. Kemudian manfaat dari mempelajari ulumul Quran sendiri, menurut saya di sini juga mampu mengetahui apa saja yang ada di dalam Al-Quran, baik dari kenapa ayat itu turun ataupun makna yang lainnya. Kemudian contoh implikasi atau implementasi dari adanya ulumul Quran sendiri dapat berupa resepsi pembacaan Al-Quran, contohnya pembacaan surat Yasin, ataupun ketika mahasiswa meneliti mengenai bagaimana hubungan ayat yang menjadi bagi masalah tertentu, misalnya dalam masalah syukur, apakah ayat ini memiliki munasabah dengan ayat yang lainnya sehingga menentukan jawaban yang lebih tepat. Kemudian mengenai materi ulumul hadis, di mana al-ilm sendiri berarti ilmu-ilmu, sedangkan hadis menurut kalangan ulama menyatakan bahwa hadis ini adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, ataupun ketetapannya. Kemudian sejarah kemunculannya dari ulumul hadis sendiri dimulai dari ilmu hadis yang ilmunya ini berdiri sendiri, yang mana dari berbagai ilmu-ilmu hadis, baik dari hadis sahih ataupun yang lainnya, mursal, ini dari kumpulan ilmu-ilmu ini dinamakan ulumul hadis. Kemudian untuk ruang lingkup dari ulumul hadis sendiri adalah ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis riwayah. Kemudian untuk tokoh-tokohnya ada Bukhari, Muslim, Ahmad ibnu Hanbal, dan lain-lain. Dan untuk manfaat dari mempelajari ulumul hadis, menurut saya ketika mempelajari ilmu hadis, maka otomatis kita mengetahui mana yang hadis ini sahih, mana yang dhaif, atau hadis lainnya yang mungkin untuk orang awam perlu mengetahui perbedaan dari hadis-hadis tersebut. Kemudian implementasi dari ulumul hadis dari adanya pemahaman atau pengalaman radikal ini, moderasi beragama menjadi jalan tengah baik antara pemahaman dan pengalaman radikal, yang mana
moderasi beragama ini memiliki 4 indikator, yakni tawasud, tawazun, i'tidal, dan